Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa, sobat cerdas hukum dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Samdani di podcast Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Topik kita kali ini sangat menarik, yaitu tentang penerima bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Topik ini sangat penting ya, apalagi buat kalian yang membutuhkan perlindungan hukum namun masih bingung atau tidak tahu harus mulai dari mana. Yuk kita obrolin apa itu bantuan hukum gratis, kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis, dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum gratis. Tentu kali ini saya tidak sendirian. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang keren dan luar biasa. Beliau ini sudah kenyang di dunia bantuan hukum. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di podcast Ngopi pada kesempatan kali ini. Narasumber kita adalah Bapak Abdul Hanan SH MAD. Gelar MAD ini sekedar pengetahuan adalah Master Advokat ya. Jabatan beliau sangat beragam, yaitu beberapa jabatan penting dan strategis. Yang pertama adalah beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Peradin atau Perkumpulan Advokat Indonesia. Kemudian jabatan beliau yang kedua adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Peradin Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang ketiga, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pos Bakumadin Mataram. Dan yang keempat, beliau juga sebagai Direktur Kantor Advokat dan Pengacara Abdul Hanan SH MAD dan Partner. Luar biasa Bapak. Bapak mungkin sering mendengar atau membaca di platform beberapa media sosial tentang keluhan masyarakat, yaitu sulitnya mendapatkan akses keadilan. Apakah mungkin karena masyarakat tidak tahu kalau ada program pemerintah khususnya dari Kementerian Hukum tentang pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Nah, apa sih bantuan hukum gratis itu Bapak? Kemudian apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum gratis itu, dan bagaimana cara mendapatkannya? Silahkan Bapak. Terima kasih kepada Kementerian Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Atas pertanyaan tadi, ya, saya langsung menjawab bahwa bantuan hukum secara gratis adalah pelayanan, ya, bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, yang dilakukan oleh PB, OBH maupun pengacara secara gratis tanpa dibayar sedikit pun. Ya, jadi sebelum kita lanjut kepada persoalan itu yang kita bahas, bahwa kita harus mengetahui dulu dasar hukum bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ya, tentang bantuan hukum, dan ada juga di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dikatakan di sana ada mengenai bantuan hukum secara gratis atau pro bono. Ya, di sana dikatakan dalam undang-undang bahwa setiap advokat, ya, wajib melakukan bantuan hukum secara gratis atau pro bono. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau misalnya saja advokat ini tidak melakukan bantuan hukum secara gratis atau pro bono? Berarti advokat itu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu. Tetapi di sini, ya, saya tidak bisa memberikan komentar karena di dalam undang-undang itu tidak diatur secara spesifik tentang pelanggaran maupun sanksi hukum terhadap advokat tidak melakukan bantuan hukum secara gratis atau pro bono ini. Nah,
bantuan hukum secara gratis ini syarat-syaratnya ini ya, sebelum kita melakukan bantuan hukum ini, syarat-syarat yang harus kita penuhi adalah bagi penerima bantuan hukum ini mengajukan secara tulisan ataupun secara lisan juga kepada OBH atau PB atau pengacara tersebut, ya, bahwa dia mau menerima bantuan hukum secara gratis. Setelah itu OBH ini menerima dan mewawancarai daripada penerima tadi. Kenapa harus ada wawancara? Karena harus ditahu riwayatnya, bagaimana kasus ini, gitu loh. Setelah ditahu daripada kasus ini, ya, maka persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi adalah identitas daripada penerima itu berupa KTP. Ya, setelah itu baru yang namanya SKTM, surat keterangan tidak mampu, dari desa maupun kelurahan. Nah, itu syarat-syaratnya dulu. Ya, bagaimana kelanjutannya itu nanti pada saat litigasi, gitu. Jadi gitu, Pak. Baik, jadi harus digarisbawahi ya, Sobat Cerdas Hukum, ini bagi masyarakat yang kurang mampu ya. Kemudian bagaimana proses pendampingan hukum litigasi itu, Pak? Ya, oke, terima kasih. Pendampingan hukum secara litigasi itu, saya katakan yang pertama adalah harus ada penerima dulu, ya. Makanya harus ada penerima dulu. Penerima ini datang kepada OBH ataupun PBH ataupun pengacara itu, baru pengacara itu melakukan wawancara, mengetahui tentang riwayat-riwayat daripada kasus itu. Setelah pengacara ataupun OBH mengetahui tentang riwayat kasus itu, baru dibuatkan kuasa atau surat kuasa. Setelah dibuatkan surat kuasa, selanjutnya pembuatan gugatan. Apabila kita di dalam pihak sebagai penggugat, maka dibuatlah gugatan. Apabila kita berada di sebagai tergugat, maka dibuatlah jawaban gugatan. Selanjutnya baru dibuatkan replik, baru duplik, baru kita menyiapkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang menguatkan daripada dalil-dalil daripada gugatan tersebut. Setelah itu kita sudah menyampaikan bukti-bukti maupun saksi. Setelah itu baru kita mengajukan kesimpulan. Kita menyimpulkan dari perkara awal sampai dengan akhir, sehingga nanti putusan bisa diputuskan oleh majelis hakim sesuai dengan fakta persidangan. Jadi begitu. Jadi itu alurnya. Litigasi ini juga bukan mencakup dari tahap persidangan pengadilan negeri, tetapi ada tahap upaya hukum juga, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, termasuk juga membuat memori kasasi, memori banding, memori kasasi, maupun membuat kontra memori banding maupun memori kasasi. Itu litigasinya. Gitu. Baik, kita lanjut Bapak. Lalu bagaimana peran organisasi bantuan hukum ini dalam melakukan program non litigasi di masyarakat, dan seperti apa bentuknya? Ya, perannya itu adalah yang pertama, kita melakukan pendampingan, ya, pendampingan bagi penerima bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu itu secara gratis. Kenapa secara gratis? Kementerian Hukum ini melalui BPHN ini sudah memberikan kepada OBH, organisasi bantuan hukum ini, dana dari APBN, dana APBN kepada organisasi bantuan hukum ini, ya. Setelah itu penanganan yang dilakukan OBH ini secara gratis. Kalau masyarakat, kalau negara sudah memberikan kepada OBH ini biaya dari APBN,
Ya. Tetapi masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum secara gratis, ini kan sayang. Betul. Oleh karena itu, ya gunakan sebaik-baiknya, ya gunakan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh negara ini. Makanya bagi masyarakat dimohonkan untuk mencari tahu OBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum supaya diberikan bantuan hukum secara gratis atau tanpa dibayar 1 sen pun gitu. Jadi sayang sekali Bapak ya, kalau masyarakat tidak menggunakan jasa penerima bantuan hukum gratis ini ya, padahal sudah dianggarkan oleh pemerintah Pak. Betul. Baik Pak. Kemudian kita lanjut untuk tahun 2025 ini Pak. Anggaran bantuan hukum tersebut apakah terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah Prabowo sekarang nih Pak? Kemudian bagaimana program bantuan hukum untuk tahun 2005 itu sendiri Pak? Ya. Anggaran daripada bantuan hukum ya 2024-2025 ini sangat bagus. Di dalam aplikasi kami OBH itu sudah terfinalkan dengan 100% ya. Di dalam tahun 2024 itu yang kita lakukan pendampingan maupun litigasi itu sekitar 300 kasus yang sudah kita tangani ya. Itu tidak termasuk di dalam aplikasi Kementerian Hukum. Ya, di dalam aplikasi Kementerian Hukum itu sekitar 50 ya kasus pidana yang kita masukkan. Dan kasus perdata sebesar 30 kasus perdata. Itu belum lagi di non litigasi, yaitu penyuluhan ini yang kita masukkan itu hanya seberapa saja di dalam aplikasi. Tetapi kita lakukan ini secara rutin setiap minggu di kelurahan maupun desa maupun di sekolah-sekolah. Ya. Itu kita lakukan gratis tanpa dibayar ya, dan melebihi daripada apa yang diberikan anggaran oleh BPHN. Jadi kita lakukan secara gratis karena ya dari segi moral kita, hati kita untuk memberikan bantuan hukum secara gratis supaya masyarakat untuk memahami kesadaran hukum yang sebaik-baiknya begitu. Luar biasa sekali ya peran OBH dalam memberikan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pak ya. Lalu ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Tentunya kita punya suka duka ini dalam menjalankan tugas tentunya Pak. Nah, apa suka dukanya Pak dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat ini? Kemudian di tahun 2024 itu sendiri yang sudah berakhir ini, berapa jumlah pendampingan yang dilakukan oleh Bapak sendiri dalam memberikan layanan kepada masyarakat miskin? Ya, oke ya. Kalau suka dukanya banyak sekali sebenarnya. Tapi yang saya bisa rangkum di sini, ada saat itu saya pernah menangani kasus pembunuhan. Ya, kasus pembunuhan ini saat persidangan, korban maupun keluarga korban itu mengerumuni saya. Kadang-kadang mencemooh saya dan mencaci maki saya. Dia katakan, kok Bapak membela orang yang jelas-jelas membunuh? Kenapa? Katanya. Dia protes kepada saya. Tapi protesnya tidak secara brutal gitu. Ya. Tapi dia protes. Kenapa? Katanya. Seharusnya Bapak membela kami sebagai korban. Ya. Saya katakan bahwa saya ini bukan membela atas kejahatannya. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan dia, ya. Tetapi saya membela dia punya hak sebagai terdakwa mendapatkan perlindungan hukum di negara Republik Indonesia ini. Ya, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang mengatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi tidak pengecualian. Mau dia terdakwa maupun dia tidak terdakwa, perlakuannya sama, didampingi oleh penasihat hukum. Apalagi kasus-kasus yang melebihi hukumannya 5 tahun, itu harus didampingi daripada penasihat hukum tanpa kecuali. Jadi bagaimana penanganannya? Ya penanganannya
tetap dilakukan secara totalitas, sama dengan yang dilakukan oleh pengacara komersial gitu. Pengacara komersial sama secara totalitas dan profesional begitu. Jadi selanjutnya saya katakan tadi berapa kasusnya? Untuk tahun 2024 ini 300 kasus yang saya penanangani, itu semua gratis tanpa dibayar. Ya. Luar biasa. Tanpa dibayar. Yang hanya dibayar oleh Kementerian Hukum, maaf ya, itu hanya sekitar kasus pidananya yang sudah masuk aplikasi itu sekitar 50 ya. 50, terus kasus pidana, kasus perdata sekitar 30, dan penyuluhan-penyuluhan yang beberapa yang kita masukkan. Penyuluhan yang puluhan itu malahan itu tidak. Kami lakukan secara sukarela, secara gratis. Ya, jadi begitu Bapak gitu. Baik, Pak. Jadi luar biasa sekali ya, Pak ya. Bagaimana masyarakat juga harus tahu ya bahwa pelayanan pemberian hukum gratis ini tidak memandang, Pak ya, baik itu sebagai terdakwa ataupun tidak terdakwa ya. Jadi semua sama rata di hadapan hukum, Pak ya. Betul. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail dan terperinci. Mudah-mudahan sobat cerdas hukum bisa mengambil ilmu dan pelajaran dari penjelasan Bapak Abdul Hanan ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Hanan yang sudah sempat hadir ke podcast Ngopi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat ini, Pak. Baik, sobat cerdas hukum, demikian podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.